keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia. Sisa satu, pernah fitnah orang. Maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar. Maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia. Satu. Ini penting dulu saya sampaikan, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya masuk ke hal yang terkait dengan ayahanda kita Haji Hanif. Karena kita kehilangan bagian pertama ini. Quran minta saling menyayangi. Sekarang yang terjadi saling menyakiti. Buka berita, lihat sekarang baik yang online ataupun yang offline. Setiap kita buka berita 85% beritanya. Kalau bukan pembegalan, bukan perampokan, bukan kemudian pembunuhan, maaf, yang satu mencela pada yang lainnya. Yang satu melukai pada yang lainnya. Padahal yang kita ngaji Quran yang sama, nabinya nabi yang sama. Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya? Orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia solat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa dahulu. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang.
Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan dan di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang, maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Atau jangan-jangan tidak kelewat. Baik, yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Kenapa kemudian yang kunut dan tidak kunut jadi bermasalah? Saya pernah menangani satu kasus suami istri itu tidak saling tatap semalaman gara-gara persoalan turun dari i'tidal ke sujud. Suami pulang dari kantor, kena macet, tiba di rumah malam, gak sempat kemudian ke masjid. Sudah selesai. Nyampe di rumah, ambil wudhu sholat, begitu sholat istri lihat. Ternyata sujudnya itu turun dulu lututnya. Begitu lututnya turun, istri lihat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat, ini persoalannya Bu. Tanpa muqaddimah. Langsung istri komen pada suaminya, papa sholatnya salah katanya. Jiwa laki-laki bangkit. Yang pemimpin siapa? Apa ciri khas pemimpin itu? Ciri khas pemimpin bukan tegas, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima usulan, jarang kemudian menerima saran. Istrinya berkata, ini kisah nyata, papa sholatnya salah. Memang kenapa mah? Harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu yang turun, baru lutut. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis. Bertengkar malam, tak saling tatap, punggung-punggungan, besoknya diputuskan datang ke kami. Ternyata saya lihat dua-duanya gak tahu hadisnya. Istri belajar dari Ustadz A, suami belajar dari Ustadz B. Begitu saya tunjukkan, Pak Ibu, dua-duanya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud. Ini yang pakai lutut duluan, nomor hadis 838, dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor. Nih kiri atas Abu Hurairah nomor hadis 840. Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Wa'il lihat Nabi sholat turunnya pakai lutut karena lututnya gak bermasalah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia 60 tahun, 3 tahun sebelum meninggal. Di suasana itu banyak hadis menunjukkan lutut beliau bermasalah.
Kadang sholatnya pakai tongkat, kadang nyindir ke tiang-tiang, nyender ke tiang, karena lututnya bermasalah. Usia 10 lutut bermasalah. Abu Hurairah lihat, kalau lutut bermasalah, Nabi turunnya pakai apa? Ternyata telapak tangannya dulu. Jadi mau pakai lutut, pakai telapak tangan, dua-duanya ada. Nabi menunjukkan untuk kemudahan sujud, bukan karena persoalan tua dan muda saja. Jadi jangan simpulkan juga kalau ada kemudian anak muda sujud pakai telapak tangannya, tua. Jadi kalau anak muda olahraga cedera dia, lututnya masalah, gunakan telapak tangannya. Telapak tangan masalah, gunakan lututnya. Lutut benar, telapak tangan benar, yang salah sujud pakai kepala duluan. Kenapa gara-gara basmalah yang satu keras, yang satu sir kok jadi saling melukai? Kok jadi saling klaim? Padahal 70 hadis, 70 hadisnya 4 cara bacanya. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau sudah silent, sir, tidak usah ditempel ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir pelan yang dengar kita. Yang ketiga, bisa tak usah dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat riwayat Abu Hurairah, baca jahar rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4-4-nya ada dari Nabi. Diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Sahabat ngajarkan, dirangkum oleh 4 imam besar dipilih oleh mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Malik lahir 93 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, saya pilih yang jahar. Karena ini tidak baca, populerkan yang dibaca supaya diketahui. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah, hafal 1 juta hadis. Muridnya Imam Asy-Syafi'i memilih yang keempat. Yang ini tidak baca, yang ini baca keras, saya pilih kemudian yang tengah-tengah silent. Kok tiba kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Muhammadiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Padahal zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, zaman Nabi belum ada. Yang NU benar, yang Muhammadiyah benar, yang salah yang tidak sholat. Saya 2010 itu tugas di Mekah, menerima jemaah pertama Isya. Qadarullah imamnya Syekh Sudes. Begitu sudah mengatakan istau, istaqimu, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jamaah samping saya persis, pertama masih ingat saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah ini yang harus diperkaya para ulama kita itu. Muhammadiyah bagus, NU bagus, persaudarakan semuanya, Muhammadiyahnya, persisnya, dewan dakwahnya, ketemu di masjid yang sama, yang pimpin ini kunut, yang tidak kunut aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, belakang amin. Gantian begitu, yang pimpin yang tidak kunut, yang makmum tidak perlu sujud sahwi. Paham? Takbir. Bagian pertama. Jadi tidak ada babnya saling celah. Yang paling menarik ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Rasulullah. Kok bisa pulang dari situ nggak saling sapa? Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Ngaji ke sana yuk, bid'ah. Itu tidak saya temukan tuh dalam Quran, dalam sunnahnya. Maka yang pertama kita lakukan, satu, Islam menjaga kehormatan fisik, menyatukan, bukan memisahkan. Paham? Yuk, kita lihat teladan beliau tadi. Diputar videonya, saya senang karena itu sunnahnya. Bukan memperlambat taklim, bukan. Awas belakang tuh, istighfar tuh tadi tuh yang teriak. Cepet katanya, bukan. Ini sunnahnya tadi itu. Jadi dibandingkan yang saya sekarang ini, itu yang tadi itu lebih tinggi sunnah muakkadahnya tadi itu. Karena hadisnya itu viralkan kebaikannya.
betapa beliau menyambung silaturahim, memuliakan orang tanpa melihat fisiknya. Ada yang tidak ditampilkan di sini, tapi sejak 16 September 2005 dan didirikan YAPI itu, saya melihat di antara murid saya yang dimuliakan oleh beliau, ternyata ada murid-murid penghafal Quran kami. Siapa yang bisa melunakkan hati Anda untuk ada di sini? Saya tidak punya kemampuan. Siapa yang bisa melunakkan hati kami untuk hadir di sini? Maka keteladanan pertama yang penting saya sampaikan, seperti tadi ditampilkan, beliau sayang pada keluarganya, sayang pada anaknya, perhatian pada cucunya, sayang kepada orang dekat dan jauh, punya program persiapan pulang ke akhirat. Itu bagian pertama yang kita tampilkan. Jelas sampai di sini? 1. 2. Saya agak cepat. Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihi. Jika ada orang yang telah wafat, viralkan kebaikan-kebaikannya dan tahan dari menggunjingkan keburukannya. Apa makna yang kedua kata para ulama? Dari kebaikan yang telah kita ketahui tadi, jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Saya ulang ya. Jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Contoh, Haji Anif ini punya program membangun 99 masjid. Sampai sekarang tahun 2023 ada kisaran 30-an lebih masjid yang telah terbangun. Beliau support ambulan, perhatian mendirikan klinik dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk beliau selesai. Jariahnya mengalir. Ada 9 lafaz di hadis Muslim, cukup Nabi yang memberikan garansi lewat hadis ini. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim, kalimatnya idza matal insan. Atau dalam riwayat lain idza matal abdu. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya menafsirkan idza matal insan ay idza mata ibnu Adam. Kalau seorang manusia yang beraktivitas meninggal dunia. Izin, maaf. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Quran. Berapa nama? Ada bashar, 35 kali disebutkan dalam Quran. Ada ins, dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Ada insan, 65 kali disebutkan dalam Quran. Yang keempat ada nas, 240 kali disebutkan dalam Quran. Dan yang kelima ada Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Quran. Semua nama itu punya makna. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk aktivitas manusia dari bangun sampai tidur lagi. Saya ulang ya. Kalau disebutkan insan, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal ar-Rahman 'allamal khalaqal. Kalau disebutkan al-insan, itu bukan sekedar menunjuk nama manusia, tapi menekankan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, idza matal insan, jika manusia yang beraktivitas dari bangun sampai tidur lagi itu selesai aktivitasnya. Ini ingin memberikan pesan kepada kita. Anda sesibuk-sibuknya, sehebat-hebatnya, punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ilmu yang luas, tetap kita akan wafat. Itu poinnya. Idza matal insan, kalaupun sibuk sampai tidurnya sedikit, bisnisnya banyak, ngajarnya banyak, kedudukan tinggi, pada akhirnya wafat. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Silahkan berbuat apapun kata Nabi, tapi pada akhirnya Anda wafat. Nah, sebelum wafat itu, ini poinnya. Maka Nabi berpesan, bagi setiap personalnya lewat hadis Muslim tadi, siapkan diri kita supaya saat wafat itu mendapatkan kebahagiaan yang sama atau bahkan lebih dengan saat hidup. Maaf, jangan sampai hidup rumahnya mewah, enak kerjanya, aktivitas nyaman, tapi begitu wafat kemudian suasananya menjadi sempit dan gelap.
Ukuran berapa di alam kubur itu? 2 kali 3? 3 kali 4? Ada yang 10 kali 15? Tidak ada ya? Baik, tapi perhatikan baik-baik. Ada orang-orang yang menyiapkan sebelum wafatnya sehingga dijamin oleh Allah tempat kuburnya lebih luas dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di bumi. Saya lihat tadi lewat Raja Wali 28, luas sekali itu. Beberapa rumah luas sekali, lebar. Tapi ada orang masuk kubur, itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Tempatnya lebih luas dari tempat yang pernah dia tinggali di bumi. Gak percaya nanti silahkan. Antum minta wasiat dikuburkan samping ulama yang dikenal soleh. Lihat nanti lapaknya tuh. Lihat tempatnya. Bagaimana kenikmatannya. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Saya agak cepat. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Maaf keluarga besar Haji Hanif. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada orang yang saat meninggal itu dibahagiakan oleh Allah, dilimpahkan kenikmatan tiada batas. Sampai-sampai kalau dia mampu, kata Allah, dia ingin kabarkan kepada keluarga besarnya, kamu jangan banyak nangis, kamu jangan sedihkan aku. Perhatikan ini ayat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir tentang saya. Jangan banyak menangisi saya. Kalau bisa siapkan bekal supaya cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Bacakan ayatnya. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan 1 2, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan fulan, Adi Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif hambaku datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim. Anaknya pertama disebut, anaknya. Gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah kemudian menanamkan legasi amal yang engkau teruskan.